Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian akidah kita dari kitab Al-Qaulul Mufid, ya, ala syarhi kitab Tauhid, sebuah buku yang berjudul Al-Qaulul Mufid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Kita sampai pada halaman ke-72, yaitu tentang penjelasan dari hadis Rasulullah SAW yang sudah kami jelaskan dua kali pertemuan ya, kalau tidak salah itu ya. Hadisnya itu yang berbunyi ya, apa ya, coba kita lihat sini ya. Nah, ini dia hadisnya. Hadisnya hadis yang sahih ya, dari Ubadah bin Samit. An Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Akhrajah wa akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ya, ini hadisnya sebagian besar ya sudah saya jelaskan ya. Kalau tidak salah dua kali pertemuan, yang mana pada pekan yang lalu kita sampai penjelasan tentang persaksian terhadap Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu seorang hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah kami jelaskan ya pada pertemuan yang lalu. Ya, jadi Nabi Isa alaihissalam itu hamba Allah dan juga Rasulnya. Nabi Isa alaihissalam bukanlah bukanlah Tuhan ya, atau bukanlah anak Tuhan. Ya, kemudian lanjutan daripada penggalan hadis ini adalah wal jannata haqqun wan naro haqqun. Ya, wal jannata haqqun wan naro haqqun. Dan bersaksi ya, dan siapa yang bersaksi bahwasanya surga itu benar dan neraka itu benar, ya benar adanya ya, maksudnya kedua-duanya itu ada ya. Ya, jadi jika seseorang memiliki keyakinan seperti ini ya, terkumpul keyakinan atau persaksian seperti ini ya, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah, dan bersaksi juga bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba Allah dan utusannya, dan juga bersaksi bahwasanya surga dan neraka itu ada. Maka ganjarannya adalah
Allah Subhanahu wa taala adkhalahu Allahul jannata ala makana minal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga ya bagaimanapun amal yang dia lakukan atau atas amal apa yang dia telah lakukan. Insya Allah nanti akan dijelaskan di sini ya oleh Syekh Utsaimin tentang masalah ini. Ya, baiklah kita lihatkan ya di sini ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi wal jannata haqqun wan nara haqqun, dan juga bersaksi bahwasanya surga itu ada, benar ada, dan neraka itu benar ada. Nah, ini jadi ini seseorang harus seorang muslim harus meyakini ya adanya neraka dan surga. Itu perkara-perkara gaib ya, perkara yang gaib yang kita belum pernah melihatnya ya, tetapi kita harus meyakini kalau kita ingin dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala ya maka kita harus meyakini ada namanya surga dan neraka. Ya tentu orang-orang ateis ya, orang-orang yang tidak beragama, mereka tidak meyakini adanya namanya neraka dan surga. Itu orang-orang ateis ya, atau orang-orang yang tidak memiliki agama. Tapi kita sebagai seorang muslim yang memiliki agama, tentu kita harus meyakini, wajib meyakini, mengimani bahwasanya surga itu ada, benar adanya, ya, dan neraka itu juga benar adanya. Ya, jadi tidak ada keraguan sedikit pun tentang keberadaan atau kebenaran adanya surga dan neraka. Kenapa? Ya karena Allah yang menyampaikan dalam Al-Quran ada surga dan neraka. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya beliau juga menyebutkan tentang adanya surga dan neraka. Oleh karena itu dengan kabar ini, berita ini dari langit, ya, dan berita dari langit yaitu dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus terima, harus yakini, harus imani ya. Jangan hanya karena faktor kita tidak bisa melihat ya, tidak bisa meraba ya, tidak bisa merasakannya lalu kita mengingkarinya ya, karena namanya eh, apa namanya akal daripada manusia ini kan terbatas ya, kemudian juga panca indera juga terbatas, tidak bisa melihat perkara-perkara yang gaib. Tetapi dengan adanya kabar dari Allah dan Rasulnya, dan kita harus meyakini bahwasanya kabar Allah dan kabar Rasul itu atau berita Allah dan berita Nabi itu adalah benar, tidak ada sedikit pun kebohongan di situ. Oleh karenanya dengan berita dari Allah dan Rasulnya terhadap adanya surga dan neraka ini harus kita benarkan, tidak boleh kita ingkari. Ya, kalau kita mengingkari maka apa bedanya kita dengan orang-orang ateis? Orang ateis itu karena dia tidak memiliki tuntunan, tidak memiliki pedoman hidup, ya maka dia pun tersesat. Sehingga mereka pun tidak meyakini namanya namanya perkara-perkara yang gaib. Ya, tidak meyakini adanya Allah, tidak meyakini adanya apa namanya, tidak meyakini adanya perkara-perkara yang gaib, tidak meyakini namanya hari pembalasan, hari kiamat, tidak meyakini adanya surga dan neraka. Itu orang-orang ateis. Ya. Baik, kemudian setelah itu, setelah kita meyakini secara sempurna itu semua, yang empat tadi itu, ya, yang berapa ya? Lima ya, lima yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah saja. Yang kedua bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Yang ketiga bersaksi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba dan rasulnya. Yang keempat bersaksi bahwasanya surga dan neraka adalah benar. Maka ganjarannya adalah ya sebagaimana disebutkan dalam kitab ini ya, bahwasanya sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi dari hadis Ubadah bin Somit, adakhallahu Allahul jannata, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga ya ala makana minal amal, yaitu
berdasarkan dari amal yang dia kerjakan. Ya, di sini Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya ini menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang mukmin yang ke dalam surga itu terbagi menjadi dua. Ya. Jadi ada dua cara Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang orang beriman ke dalam surga. Ya, ada dua cara. Yang pertama adalah atau jenis yang pertama masuknya penghuni surga ke dalam surga atau orang-orang mukmin masuknya ke dalam surga. Jenis yang pertama adalah ya masuknya atau dimasukkannya orang-orang mukmin ke dalam surga itu dengan sempurna. Ya, dengan masuknya secara sempurna. Itu maksudnya adalah tidak didahului dengan siksaan. Ya, tidak didahului dengan siksaan. Ya, tidak didahului dengan siksaan. Ya, itu bagi siapa yang menyempurnakan amalnya. Ya, siapa yang menyempurnakan amal solehnya, artinya amal solehnya sempurna, maka seseorang itu dimasukkan ke dalam surga secara sempurna juga. Itu maksudnya tanpa disiksa terlebih dahulu. Ya, tanpa diazab terlebih dahulu. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga secara sempurna, yaitu tanpa didahului dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga sekali lagi kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa disiksa terlebih dahulu. Ya, tentu ini bagi orang yang memiliki amal-amal yang sempurna. Yang kedua adalah masuknya seseorang ke dalam surga atau Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam surga itu yaitu dengan ya masuknya yang tidak sempurna. Ya, dengan masuknya ke dalam surga secara tidak sempurna dengan tidak sempurna. Maksudnya adalah tidak sempurna adalah yaitu didahului dengan siksaan terlebih dahulu. Ya, disiksa terlebih dahulu ya sesuai dengan kadar dosanya lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Ini bagi orang yang eh, amal solehnya itu kurang. Ya, amal soleh itu kurang ya maka dia tapi selama dia itu tadi selama dia tadi bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan seterusnya, ya meskipun barangkali amal-amal solehnya kurang misalnya, ya atau barangkali misalnya ada dosa-dosa yang dia lakukan misalnya, ya lalu dengan dosa-dosanya itu dia disiksa terlebih dahulu oleh Allah karena dosa-dosanya. Lalu setelah itu baru dia dimasukkan ke dalam surga. Ini namanya masuknya ke dalam surga yaitu dengan cara yang tidak sempurna, dengan cara yang tidak sempurna. Jadi seorang mukmin apabila kesalahannya itu lebih banyak daripada kebaikannya, ya, ya apabila dosanya itu lebih banyak daripada pahalanya, ya, maka ya eh, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyiksanya terlebih dahulu, ya, menyiksanya terlebih dahulu sesuai dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Atau kemungkinan juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengazabnya, langsung memasukkannya ke dalam surga ini. Ya, jadi ada dua kemungkinan ya bagi orang-orang mukmin. Ya, maka orang-orang mukmin itu artinya yang bersih daripada kesyirikan, yang baik, yang bagus akidahnya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan dalam hadis tersebut, ya sekalipun misalnya dia dosa-dosanya itu lebih banyak daripada pahalanya, selama dia beriman, selama bagus keyakinannya, ya selama bagus syahadatnya, ya maka ada dua kemungkinan, ya dua kemungkinan bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala siksa dulu dia, ya dalam neraka misalnya sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan.
lalu dimasukkan ke dalam surga, ya, atau Allah Subhanahu wa taala langsung memasukkannya ke dalam surga tanpa menyiksanya terlebih dahulu, tanpa mengazabnya terlebih dahulu. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang bisa menggugat hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang berhak memutuskan ya perkara semua manusia termasuk orang-orang beriman nanti pada hari akhirat. Diponis dia orang tersebut ya, apakah dia layak untuk langsung masuk ke dalam surga tanpa disiksa terlebih dahulu, atau misalnya karena banyaknya dosanya yang mengalahkan daripada pahala-pahalanya, kebaikan-kebaikannya, sehingga dia boleh jadi disiksa terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan, ya, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala langsung memasukkannya ke dalam surga tanpa diazab terlebih dahulu. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi di sini tidak ada sedikit pun kezoliman. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menzolimi sedikit pun hamba-hambanya. Iya. Apakah hamba-hambanya itu disiksa terlebih dahulu lalu dimasukkan ke dalam surga, atau langsung dimasukkan ke dalam surga? Tidak ada sedikit pun kezoliman di situ. Ya, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah Subhanahu wa taala berbuat adil ya kepada hamba-hambanya, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada hamba-hambanya. Anugerah di sini tatkala seorang itu banyak dosanya mengalahkan pahala-pahalanya, lalu Allah Subhanahu wa taala masukkan langsung ke dalam surga, itu namanya anugerah, yaitu pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya Allah Subhanahu wa taala lebih memilih untuk menyiksanya terlebih dahulu, ya, karena dosa-dosanya lebih banyak daripada amal kebaikannya, maka itu bukan bentuk Allah menzolimi hamba-hamba ya, tidak, tapi bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keadilan. Ya, Allah berlaku adil. Artinya ya wajarlah kalau orang yang bersalah, atau apalagi orang yang banyak salahnya daripada benarnya kebaikannya, wajarlah kalau mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajarlah ya kalau mendapatkan hukuman, intinya secara rasional pun, secara akal sehat pun bisa diterima. Karena apa? Karena dia banyak melakukan kesalahan. Ya, beda kalau misalnya dia melakukan kesalahannya sedikit, ya bisa tertutupi dengan kebaikan. Tapi kalau kesalahannya, dosa itu lebih banyak daripada kebaikannya, wajarlah dengan keadilan Allah dia mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu. Itu pun sesuai dengan kadar amalnya. Ya, tidak tidak kekal selama-lamanya. Itulah syukurnya kita sebagai seorang mukmin. Ya, orang mukmin yang meninggal dunia dalam keadaan beriman, sebagaimana yang tadi saya katakan dalam hadis tersebut, ya, maka insya Allah dia tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, karena begitu kan janji janji Nabi. Nabi sendiri yang mengatakan dalam hadisnya, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Dan siapa yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dan siapa yang bersaksi bahwasanya, ya, jadi ini adalah persaksian yang saling kait mengait, ya, tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, itu ada kait, itu artinya apa namanya, bergantung juga, ya, saling saling berhubungan dengan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Begitu juga berhubungan dengan berkaitan dengan persaksian bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba dan rasulnya. Begitu juga berkaitan dengan persaksian bahwasanya neraka dan surga itulah benar adanya. Ini namanya persaksian yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Karena ini masalah akidah. Masalah akidah. Kalau akidah kita benar, lurus, ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ya, maka insya Allah seandainya seorang itu memiliki banyak dosa, misalnya banyak dosa, ya, seandainya dia dimasukkan ke dalam neraka, tapi ujung-ujungnya juga dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, karena ada keimanan, masih ada keimanan dalam hati orang tersebut. Beda dengan orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau
yang menyekutukan Allah, atau orang-orang kafir yang tidak menerima Nabi Muhammad sebagai hamba dan rasulnya, itu maka mereka ini adalah orang-orang kafir, orang-orang yang di luar Islam. Ya, maka keyakinan kita bahwasanya mereka itu kelak nanti akan dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Ya, kekal selama-lamanya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kan dalam surah Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dan dari kalangan innal ladzina kafaru min ahli kitab, dari ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, ya, eh, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, maka mereka kelak dimasukkan ke dalam neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah termasuk seburuk-buruk makhluk. Ini pernyataan dari Allah, persaksian dari Allah bahwasanya mereka orang-orang kafir itu ya akan kekal di neraka selama-lamanya. Oleh karena itu, ikhwatal Islam rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah pilih kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, sehingga ini modal besar bagi kita untuk, atau tiket ya, tiket atau kunci agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang telah memiliki kunci ini, ya, kunci akidah yang benar, keyakinan yang benar, maka sangat sulit, ya, sangat sulit untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil bahwasanya eh, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang untuk mengampunkan dosa-dosa selain kesyirikan, sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, ini surah An-Nisa ayat 116 yang bunyinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, namun Allah mengampunkan dosa selain kesyirikan. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki, ya. Jadi tetap kembali kepada kehendak Allah dan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah berkehendak, yaitu Allah memasukkan dulu orang-orang mukmin ke dalam neraka atas dosa-dosa besarnya yang banyak itu misalnya, lalu dimasukkan ke dalam surga karena keimanannya. Ini ikhwatul Islam azakumullah, ya, tentang urgensi, ya, urgensinya kita memiliki keyakinan atau akidah yang benar, ya, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, ikhwatul Islam, ya. Baiklah, kita lanjutkan. Kita berpindah kepada hadis yang berikutnya. Ini hadis masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Adban, ya, Utban, ya, disebutkan di sini Nabi bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka, ya, kepada atas orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa wa taala. Ya, semata-mata mencari wajah Allah atau ridho Allah Subhanahu wa wa taala. Ya, di sini ikhwatul Islam azakumullah, ya, kita perhatikan di sini, ya, penjelasan tentang masalah ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seorang muslim, ya, dari api neraka jika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Ya, syaratnya harus ikhlas, ya, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan juga tatkala seorang itu betul-betul maksudnya ikhlas di sini, ya di samping semata-mata mencari ridho Allah, yaitu betul-betul prakteknya. Ya, dia praktekkan kalimat la ilaha illallah itu dengan tidak melakukan kesyirikan. Itu maksudnya. Ya, jadi bukan cuma sekedar ucapan di lisan ya, karena ucapan di lisan itu gampang sekali orang berbohong. Tetapi harus dibuktikan dengan anggota tubuhnya, perbuatannya. Kalau perbuatannya itu sesuai dengan apa yang dia ikrarkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran, yaitu Allah hindarkan dia dari siksa api neraka, siksa api neraka. Itu yang dimaksud ya. Yang dimaksud semata-mata mencari wajah Allah atau ridho Allah, yaitu eh, tetap diaplikasikan atau diwujudkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini dalam perbuatan. Bukan cuma sekedar ucapan-ucapan di lidah. Itu banyak. Kalau cuma sekedar ucapan di lidah, anak-anak kecil bisa mengucapkannya, orang-orang munafik bisa mengucapkannya, orang-orang kafir juga bisa mengucapkannya. La ilaha illallah gampang sekali, tapi konsekuensi daripada kalimat itu adalah meninggalkan semua sembahan-sembahan selain Allah. Itu maksudnya. Ya, kita tinggalkan semua sembah atau segala bentuk-bentuk kesyirikan. Jadi itu maksudnya ya. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan seseorang dari api neraka bagi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami tentang masalah ini. Iya. Ya, di sini disebutkan oleh sebagian para salafus soleh, ulama terdahulu, ya, eh, yaitu dari perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dari perkataan Nabi itu, maka para ulama salafus soleh memberikan penjelasan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Miftahul jannati la ilaha illallah." Ya, kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, ya. Tetapi di sini membutuhkan penjelasan. Ya, kunci yang mana itu? Ya, kunci la ilaha illallah yang mana itu yang bisa membuka pintu surga? Yaitu kunci orang yang ya betul-betul menjalankan itu hak kalimat la ilaha illallah. Jadi sebagaimana analoginya ya, kunci itu pada umumnya ya ada apanya namanya, gigi-giginya kan, ada gigi-giginya, ya itu kunci, ya bergerigi ya, itu kunci itu bergigi, ya bergigi atau bergerigi, ya memiliki banyak gigi, itu pada umumnya begitu kunci ya. Maksudnya adalah di sini dikatakan, apakah bisa seseorang ya datang membawa kunci untuk membuka sebuah tempat, ya sebuah pintu, tetapi tidak ada kuncinya, dan tidak ada, maaf, tidak ada gigi-giginya, tidak ada giginya, gigi dari kunci tersebut, apakah bisa pintu itu terbuka? Ya tentu tidak bisa kan, ya karena giginya ompong atau giginya tidak ada. Ya, sama juga dengan pernyataan kalimat la ilaha illallah atau persaksian la ilaha illallah, syahadat, tetapi ibaratnya dari kunci itu ompong ya, tidak ada giginya. Ya, sama juga dengan pernyataan kalimat la ilaha illallah itu harus harus betul-betul ya memiliki gigi. Yaitu apa yang gigi adalah konsekuensinya, pengamalannya itu terhadap kalimat la ilaha illallah, apakah sudah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah kita betul-betul meninggalkan segala bentuk kesyirikan? Itu baru dinyatakan kita pintu surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, tapi kalau cuma sekedar cuma ucapan-ucapan doang, ya ucapan-ucapan saja, itu tentu sangat sulit ya untuk masuk ke dalam surga cuma sekedar ucapan di lisan. Jadi iman itu harus kita ucapkan,
Ya, dua kalimat syahadat itu kita ucapkan. Yang kedua harus kita benarkan dalam hati kita tentang persaksian tersebut. Yang ketiga adalah kita mengamalkannya. Itu maksudnya. Jadi semata-mata mencari ridho Allah adalah di samping kita membenarkan secara keyakinan ya terhadap persaksian-persaksian tersebut yang kami jelaskan dalam hadis ya dan juga harus dibenarkan dengan atau diwujudkan dengan anggota tubuh dengan perbuatan ya dengan menyembah hanya kepada Allah misalnya sholat ditujukan hanya kepada Allah berdoa ditujukan kepada Allah menyembeli hewan dalam rangka ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang dimaksud ini yang harus kita pahami bersama ikhwatal Islam azakumullah insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pekan ke depan ya terkait pembahasan tentang masalah ini ya barang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dosa orang eh, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, di sini disebutkan dalam buku ini ya, saya tambah lagi sedikit ya. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala salah seorang ulama besar yang hidup pada abad ke berapa ya? 7 Hijriah. Beliau mengatakan innal mubtaghiya la budda an yukammila wasail al-bughyah wa idza akmalaha hurrimat alaihi nar tahriman mutlaqa. Sesungguhnya orang-orang yang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ya dalam persaksiannya ya ikhlas semata karena Allah itu maksudnya dia harus menyempurnakan sarana-sarana untuk mencapai keinginannya itu ya jadi ada namanya sarana-sarana agar dia bisa sampai kepada keinginannya itu keinginannya yaitu semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ya nah apabila dia sudah menyempurnakan ini wasilah-wasilah sini amal-amal soleh maksudnya. Amal-amal soleh ini diumpamakan sebagai wasilah-wasilah yang mengantarkan kita kepada keikhlasan yang sebenarnya. Maka dengan itu maka Allah Subhanahu wa taala haramkan seseorang itu dari api tersentuh api neraka sama sekali. Karena apa? Karena dia telah menyempurnakan ya amal-amalnya untuk meraih wajah Allah dalam persaksiannya terhadap kalimat la ilaha illallah. Ya. Namun jika dia ya untuk meraih itu melakukan misalnya amalan-amalan yang tidak sempurna ya, artinya masih mencampur adukkan antara dosa dan pahala yang dia dapatkan, artinya masih ada misalnya perbuatan dosa-dosa yang dia lakukan ya maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya tetap menjaga dia dari api neraka tapi tidak menjaga secara keseluruhan ya tidak menjaga secara keseluruhan dari api neraka ya tetapi orang tersebut tetap akan dimasukkan ke dalam surga dia tidak akan kekal selama-lamanya karena apa karena masih ada apa namanya kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan ya dan karena masih ada amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan meskipun barangkali amal keburukannya itu lebih banyak daripada amal kebaikan tapi karena dia memiliki akidah yang lurus akidah yang benar maka dia tetap dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala meskipun barangkali dia dicuci terlebih dahulu artinya dibersihkan dulu dosa-dosanya di dalam neraka lalu dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatal Islam azakumullah. Ya, dari sini ya. Jadi kalau ada orang yang berzina atau nauzubillah min zalik atau ada orang yang meminum minuman khamar atau ada yang mencuri, jika dia melakukan
perbuatan-perbuatan dosa ini termasuk dosa besar ya, zina, minum khamar, mencuri barang yang orang, itu termasuk dosa besar. Jadi siapa yang melakukan ini, dosa-dosa besar ini, ya kemudian dia berkata ketika dia melakukan perbuatan zina misalnya, dia berkata, saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, yang mana saya mengucapkan persaksian ini semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita katakan dia dusta. Ya, dia dusta. Kenapa? Karena ketika dia melakukan perbuatan dosa besar itu, dia mengucapkan kalimat ini. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapannya adalah ucapan yang dusta, yang tidak bisa diterima. Kenapa? Karena Nabi bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya, artinya tidaklah seseorang itu berzina tatkala dia menjadi seorang mukmin. Ya, tatkala dia menjadi seorang mukmin maka dia tidak eh, berzina. Artinya kalau dia betul-betul seorang mukmin maka dia akan tinggalkan itu perzinahan. Itu maksudnya. Ya, makanya kalau ada orang mencuri atau berzina lalu dia mengatakan saya bersaksi bahwasanya Allah itu tidak ada disembah melainkan Dia, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, dan saya mencari ridho Allah. Tapi bagaimana mencari ridho Allah sementara Anda sedang mencuri? Jadi ada kontradiksi antara pernyataan Anda terhadap persaksian kepada Allah dan perbuatan Anda yang mencuri atau berzina itu. Jadi ada kontradiksi. Seandainya Anda betul-betul mencari ridho Allah dalam persaksian itu, maka Anda tidak mencuri pada saat itu. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi dalam hadis ini Syekh Al-Utsaimin memberikan penjelasan bahwasanya ada bantahan terhadap tiga kelompok dalam Islam yang menyimpang. Ada yang disebut dengan kelompok Murji'ah, ada yang disebut dengan kelompok Khawarij, ada yang disebut dengan kelompok Mu'tazilah. Kalau Murji'ah itu dia cukup ucapan saja kalimat la ilaha illallah meskipun tidak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah diucapkan kalimat la ilaha illallah maka orang itu sudah aman. Artinya dia sudah divonis masuk ke dalam surga meskipun dia tidak melakukan namanya amal-amal kebaikan. Ya, dalam hadis ini juga yang tadi saya bacakan, hadisnya itu juga untuk mengkanter, ya, untuk menjawab, ya, eh, apa namanya, golongan-golongan Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, golongan-golongan Khawarij dan Mu'tazilah itu, ya, mengatakan, ya, dalam zahirnya hadis itu, ya, jadi hadis itu mengkanter, ya, atau menolak pernyataan Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi Khawarij dan Mu'tazilah itu dia punya keyakinan bahwasanya pelaku dosa besar itu yang tidak sempat bertobat ketika dia meninggal dunia maka dia kekal di neraka. Itu keyakinan dari Khawarij dan Mu'tazilah. Ini mereka dua-duanya dari golongan kaum muslimin yang menyimpang. Ya, jadi itu. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan hadis di atas tadi yang saya bacakan itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seseorang dari api neraka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya menunjukkan bahwasanya siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia tidak kekal di neraka selama-lamanya. Ya, dia tidak kekal di neraka selama-lamanya, tapi dia tetap mendapatkan siksaan jika Allah berkehendak. Tapi ujung-ujungnya dia tidak kekal di neraka dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi sekali lagi ini bertentangan dengan pahamnya Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan siapa saja yang meninggal dunia ya yang tidak sempat bertobat dan dia memiliki dosa-dosa besar maka ujung-ujungnya dia dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ikhwatal Islam azakumullah.
ya terkait tentang penjelasan satu hadis Rasulullah SAW yang bunyinya barang siapa yang sesungguhnya Allah SWT mengharamkan api neraka kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah semata-mata mencari ridho Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya. Waktu kita sisa sisa 13 menit ke depan ya. Silakan para peserta kajian yang mau bertanya silakan ya. Tafadhol bisa lewat room chat atau langsung. Kalau saya keliru dalam penyampaian bisa diluruskan. Kalau saya ada yang kurang bisa ditambahkan. Kalau yang belum jelas bisa ditanyakan. Silakan. Ya ini sudah ada pertanyaan masuk ya lewat room chat. Ya kita bacakan dulu. Assalamualaikum, Ustadz. Kalau kita hafal Asmaul Husna, apa bisa masuk ke dalam surga? Ya, jadi itu memang ada hadisnya ya. Ya, hadisnya Nabi bersabda, barang siapa yang menghafalkan Asmaul Husna yang 99 itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ulama mengomentari ini hadis bukan cuma sekedar dihafal maksudnya, tapi diamalkan. Itu maksudnya. Kalau cuma sekedar dihafalkan, banyak orang bisa menghafal. Anak-anak kecil pun bisa menghafalkan ya. Anak-anak TPA bisa menghafalkan itu. Ya, 99 itu gampang sekali cuma dihafal. Tapi kata ulama, itu ada konsekuensinya. Yaitu harus kita pahami maknanya dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Itu maksudnya. Nah, jadi nama-nama Allah itu kita pahami maknanya, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Begitu maksudnya. Contoh, misalnya di antara Asmaul Husna itu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Maka kita pun juga harus merasa dilihat oleh Allah, itu maksudnya. Jangan kita merasa tidak dilihat oleh Allah dimanapun kita berada. Allah Maha mendengar, berarti Allah itu Maha mendengar apa saja yang kita ucapkan, meskipun cuma betikan-betikan hati, ya bisikan-bisikan hati itu Allah Maha mendengar. Allah Maha mengetahui, berarti kita harus menyadari bahwa Allah itu Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Dimanapun kita berada, Allah Maha mengetahui. Itu maksudnya. Jadi menghafal Asmaul Husna itu dalam hadis bukan cuma sekedar dihafal, tetapi bagaimana kita benarkan dalam hati kita, lalu kita praktekkan dalam kehidupan kita, kita terapkan tentang hakikat atau makna daripada kalimat Asmaul Husna tersebut. Ya, seperti tadi yang saya contohkan tadi ya, atau mesti ada wujudnya, penerapannya itu tadi. Iya. Jadi nama-nama Allah itu bukan cuma sekedar nama ya, ada sifatnya. Contoh misalnya Allah itu maha melihat, namanya Al-Basir. Jadi Allah itu memiliki namanya Al-Basir itu maha melihat ya. Kalau As-Sami itu artinya maha mendengar. Nah, ini konsekuensinya adalah Allah itu memiliki sifat penglihatan. Artinya Allah itu melihat segala-galanya. Tidak ada yang luput dari Allah. Meskipun ada seekor semut yang berjalan di bawah batu besar, batu hitam di tengah malam, gelap gulita, Allah melihat itu. Meskipun dia seekor semut yang sangat kecil itu Allah lihat. Itu maksudnya ya. Ya, jadi bisa dipahami ya tentang hadis Nabi barang siapa yang menghafal 99 nama Allah itu kelak akan dimasukkan dalam surga itu maksudnya bukan cuma sekedar dihafal tetapi bagaimana kita bisa terapkan konsekuensi daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya demikian. Ya ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, maka kami anggap sudah dipahami semua ya penjelasan tadi hadisnya itu mudah-mudahan bisa dipahami. Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Salam, ya mau bertanya Ustaz, silakan. Iya, eh, begini, Ustaz. Ya silakan. Eh, Bagaimana hukumnya kalau misalnya kalau ada orang yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, dia meyakini, Ustaz,
tapi dia masih ke kuburan begitu meminta-minta saat kemudian ada yang dikatakan di biasa itu ada di istilahnya orang Jeneponte itu saat ada yang dibilang patutuang begitu di atas anu itu di atas rumah itu saat begitu dia masih berkeyakinan bilang kalau kalau anaknya sakit biasa neneknya yang yang menyakiti begitu Ustaz. Sehingga dia dikasih sesajen. Bagaimana anunya itu Ustaz? Apakah itu termasuk akidahnya lurus atau bagaimana itu Ustaz? Ada begitu Ustaz. Itu, itu saja Ustaz. Eh, tunggu sebentar, Didi. Tunggu sebentar. Ya, baik. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Ya. Ya, tadi Ustaz yang ditanyakan, coba diulang dulu Ustaz secara singkat saja Ustaz. Ya, Pertanyaannya. ya. Begini Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah eh, dia sholat dia puasa tapi dia masih berkeyakinan bahwa orang mati masih bisa memberikan manfaat bagi orang yang hidup. Kemudian ada juga istilahnya dari orang Jeneponte itu istilahnya patutuang. Misalnya kalau sakit ke anaknya, dia datang ke dukun dia bilang, anunya ini yang anu, yang sakiti neneknya atau kakeknya begitu. Ustaz. Apakah ini masih bisa dikatakan akidahnya lurus atau bagaimana Ustaz? Ya, baik. Itu akhirnya sudah menyimpang itu ya. Iya. Kalau sudah, meskipun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meskipun dia sholat, puasa, zakat, dan haji, tapi kalau dia berkeyakinan bahwasanya itu tadi, ya orang yang sudah meninggal itu bisa mencelakakannya, mengganggunya, ya maka itu adalah keyakinan yang menyimpang. Iya, menyimpang. Ya, jadi kita meyakini bahwasanya orang yang sudah meninggal itu sudah selesai. Dia tidak ada lagi hubungannya dengan, maksudnya dia tidak bisa lagi memberikan manfaat ataupun mudarat kepada orang yang masih hidup. Ya, justru orang yang hidup ini yang memberikan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, mendoakan kalau kita punya keluarga yang meninggal, nenek, ya kita doakan Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkanlah dia, rahmatlah dia. Ya, adapun yang sudah meninggal itu dia tidak bisa lagi memberikan mudarat kepada kita. Ya, karena alamnya sudah berbeda. Ya, jadi eh, janganlah kita pergi ke dukun-dukun, ya, yang mana dukun itu mengatakan, wah ini karena leluhurmu yang mengganggu, karena kamu tidak pernah memberikan sesajenan. Itu tidak boleh. Itu bentuk kesyirikan, bentuk kesyirikan. Ya, jadi itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, jadi seandainya misalnya seseorang itu mendapatkan musibah, ya musibah itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Apakah sakit, apakah karena musibah-musibah yang lainnya, itu ujian dari Allah. Bagaimana caranya seseorang agar lepas daripada ujian itu atau dihilangkan ujian itu, ya berdoa kepada Allah.
bukan memberikan sesajenan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Itu kesyirikan namanya itu. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah ya dengan bahasa kita, ya Allah, ya hilangkanlah musibah yang menimpa saya, ringankanlah ya Allah, berikanlah sejalan keluar ya Allah. Bukan kita memberikan sesajenan kepada orang meninggal dunia itu tidak bisa lagi dia mengganggu kita, tidak bisa lagi dia memberikan mudarat kepada kita. Ya, begitu. Karena sudah berbeda alamnya. Ya, justru kita yang mendoakan mereka begitu. Ya, mendoakan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi begitu. Ya, demikian. Ya, Allah alam bissawab. Ya, ada lagi yang bertanyakan? Silakan. Ya, waktu kita sisa 7 menit. Ya, silakan. Kalau ada yang bertanya. Kita nangkepin. Baik, kalau tidak ada, ya kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan untuk terus istiqomah, belajar dan terus belajar, khususnya dalam masalah perkara akidah. Karena akidah ini adalah merupakan pondasi bagi sebuah bangunan, ya, pondasi bagi amal-amal kita. Ya, jadi diterimanya amal ibadah itu tergantung daripada akidahnya. Kalau akidahnya benar, maka semua amal kita diterima. Tapi kalau akidah kita yang rusak, yang salah, yang apa namanya, yang menyimpang, maka amal kita pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah mudah-mudahan kita bisa terus eh, senantiasa bersabar dalam menuntut ilmu ini. Kita menuntut ilmu ini sampai kita masuk ke liang lahat, baru kita berhenti menuntut ilmu. Ya, barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi ya dalam kajian yang sama, yaitu di kajian akidah di pekan depan. Ya, insya Allah sebentar malam ada kajian fikih. Ya, silakan para peserta kajian akidah yang mau juga ikut serta dalam kajian fikih sebentar malam jam 9 dipersilahkan. Ya, dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya, kesempatannya pada pagi hari ini yang sudah menyempatkan hadir dalam kajian akidah pada pagi hari ini. Dan juga kami tidak lupa juga mengucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan rutin kita. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik pada donatur kajian ini. Demikianlah yang benar datangnya dari Allah saja. Sekali lagi yang salah dari saya dan dari kekurangan ilmu saya atau kebodohan saya mohon maaf kepada para peserta dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, ini ada rekamannya ya. Insya Allah saya akan kirimkan. Silahkan rekamannya di download ya atau disimak silakan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.